sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah kita semua pada Minggu Advent yang terakhir, Minggu Advent keempat hari ini, diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-67 sampai 79. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, di bagian awal Injil Lukas kita menemukan ada 4 nyanyian. Yang keempatnya berakar dalam tradisi Perjanjian Lama. Pertama, nyanyian Zakaria yang kita baca tadi. Kemudian nyanyian Maria yang selalu dikenal juga dengan nama Magnificat Maria. Yang ketiga, nyanyian malaikat di atas padang Efrata. Dan yang terakhir nanti nyanyian Simeon tua ketika dia melihat bayi Yesus dibawa ke bait Allah. Nah, apa yang bisa kita petik dari nyanyian Zakaria yang biasa disebut dengan benediction itu? Ada 3 hal. Pertama, marilah kita menanti-nantikan dengan penuh pengharapan dan sukacita lawatan Allah, kunjungan Allah, pangebation nidebata di dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita nanti-nantikan dengan penuh harapan dan sukacita lawatan, kunjungan, pangebation Allah dalam kehidupan keseharian kita. Kita baca tadi di ayat 67, dipenuhi oleh Roh Kudus, Imam Zakaria, suami Elisabet yang tua itu, yang kelak menjadi ayah Nabi besar Yohanes Pembaptis, bernubuat melalui sebuah nyanyian, "Terpujilah Allah, Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya
dan membawa kelepasan baginya. Saudara-saudara, melawat diterjemahkan dari bahasa Yunani episkeptomai, yang artinya mengunjungi dengan maksud tertentu, mengunjungi dengan maksud menolong, memeriksa, memperhatikan dengan seksama, visitasi untuk membebaskan. Kata episkeptomai itu 11 kali digunakan dalam Perjanjian Baru dan paling banyak digunakan di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul. Allah melawat umatnya. Nanti kita bisa baca dalam Lukas 7 ayat 16. Sesudah Yesus menghidupkan kembali seorang pemuda yang sempat mati di kota Nain, respon orang banyak adalah Allah telah melawat umatnya. Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani, kita baca di dalam Perjanjian Lama, ada istilah pakat yang hampir sama dalam teks Yunani episkeptomai tadi. Artinya mirip, mengunjungi dengan maksud tertentu, memperhatikan, mengindahkan dari dekat. Kejadian 12 ayat 1 misalnya, Tuhan melawat Sarah. Diterjemahkan dalam LAI memperhatikan. Tapi kata yang dipakai itu pakat. Artinya bisa melawat, mengunjungi, mengindahkan. 1 Samuel 2 ayat 21. Tuhan melawat Hana, ibu Samuel yang dibuli karena tidak melahirkan anak itu. Keluaran 3 ayat 7. Tuhan melawat, Tuhan memperhatikan umatnya yang ditindas di Mesir. Rut 1 ayat 6. Tuhan melawat umatnya dan memberi mereka makan. Baik pakat dalam teks Ibrani maupun episkeptomai itu bukan kunjungan sosial. Itu bukan apalagi wisata rohani. Itu bukan kunjungan untuk pencitraan. Itu adalah lawatan sungguh-sungguh untuk menolong, membebaskan. Itulah yang dilakukan Tuhan, baik disaksikan oleh Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nubuatan Zakaria yang kita baca tadi tentang Tuhan yang mengunjungi, Tuhan yang melawat, debatana mangebati umatnya itu, sekarang dikumandangkan di masa-masa Advent. Dan di dalam konteks ketika negeri kita masih diliputi duka yang sangat mendalam karena banjir, karena bencana di Sumatera, di 3 provinsi. Tuhan mau melawat umatnya, melawat kita yang sedang di dalam penantian-penantian kita masing-masing, dan melawat umatnya yang sedang mengalami bencana di kampung halaman kita. Nah, karena itu nyanyian Zakaria ini mengajak kita kembali, marilah kita nantikan lawatan Tuhan itu ke rumah kita, ke kenyataan hidup kita. Mari kita menantikan Dia datang untuk memulihkan, menolong, membebaskan kita, termasuk menolong saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana. Dan tidak ada satu tempat pun yang terlalu terisolir, yang tidak bisa dilawat, dikunjungi oleh Tuhan. Tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi, yang terisolir, yang tidak bisa dikunjungi dan dilawat oleh Tuhan. Itulah penghiburan kita, itulah iman kita. Nanti lawatan, kunjungan, pangebation ni debata yang paling nyata itulah yang mau kita rayakan nanti tanggal 24 Desember, tanggal 25 Desember, tanggal 26. Ketika Allah melakukan inkarnasi, menjelma
menjadi manusia bersama Yesus untuk mengunjungi kita, datang ke tengah-tengah kenyataan hidup kita. Mari kita nantikan dia. Dia berjanji akan datang kembali. Namun dia juga berjanji akan selalu datang berkunjung ke rumah kita. Saya masih ingat ketika 4 tahun yang lalu pandemi COVID, gereja semua tutup. Kami waktu itu ketika COVID Delta sedang di Tangerang kota. Saya katakan kepada jemaat, ketika kita tidak bisa mengunjungi rumah Tuhan, Dia yang akan datang mengunjungi kita di rumah kita. Dan itulah pesan kepada kita semua juga. Ketika kita sakit, ketika kita sedang kena bencana, ketika kita sedang terpuruk, ketika kita tidak mampu dalam keadaan lemah, Tuhan mau melawat dan mengunjungi kita. Mari kita nantikan selalu kedatangannya di dalam realitas, dalam kenyataan hidup kita dengan penuh harap dan sukacita. Sehingga kita bisa bersama. Zakaria tua itu, Imam Zakaria itu berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah melawat kami. Kedua, apa yang bisa kita petik dari nyanyian benediction, nyanyian Zakaria ini? Mari kita beribadah kepadanya dengan gembira, tanpa rasa takut, tanpa trauma. Mari beribadah kepadanya dengan riang gembira, tanpa rasa takut, tanpa beban, tanpa trauma. Apa maksud tujuan lawatan kunjungan Tuhan Allah? Apa maksudnya? Pertama, ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari orang-orang yang membenci kita. Kedua, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, kepada bapak-bapak leluhur iman kita. Mengingat perjanjiannya yang kudus yang pernah diucapkan oleh Tuhan kepada bapak-bapak iman kita. Ketiga, supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran. Ayat 74 dan 75. Saudara-saudara, Allah melawat kita dalam keseharian kita untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Pertanyaan, siapa musuh-musuh kita sekarang? Konteks dulu yang disebut musuh itu adalah penjajah Romawi dengan pemerintahan bonekanya Herodes. Para pasukannya yang ditempatkannya di Palestina. Para pemungut cukai yang sengaja memaksa memberatkan rakyat dengan pajak dan cukai lebih dari aturan. Saudara-saudara, kita perlu merumuskan ulang siapa, apa dan musuh kita pada masa kini. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 mengingatkan kita, musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan manusia, orang yang berbeda dengan kita. Musuh kita adalah segala kuasa, segala sistem yang merusak kemanusiaan, yang merusak kehidupan, yang merusak alam semesta. Musuh kita adalah segala kuasa, segala sistem, segala ideologi yang merusak kemanusiaan, yang merendahkan kemanusiaan, merusak kehidupan, merusak alam, bukan darah dan daging. Dan baiklah juga kita ingat, musuh kita seringkali tidak berada di luar diri kita, tapi justru di dalam diri kita. Musuh kita seringkali tidak terletak di luar diri kita, tapi di dalam diri kita sendiri, dalam bentuk keserakahan, kecongkakan, kerakusan, niat jahat, terutama nafsu untuk korupsi.
Ada satu lagi musuh kita, yaitu rasa takut. Rasa takut yang selalu berkuasa di dalam pikiran kita. Tuhan datang melawat untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita itu. Menarik, pelepasan atau pembebasan dari musuh bukan tujuan akhir dari kunjungan dari lawatan Allah. Bila kita baca tadi, itu hanya sasaran antara. Tujuan akhir lawatan Allah adalah agar kita dapat beribadah kepadanya dengan bebas tanpa rasa takut. Nah, itu juga nanti yang kita baca kalau kita buka Perjanjian Lama. Tujuan Tuhan Allah melawat dan membebaskan umatnya dari penjajahan di Mesir. Keluaran 3 ayat 12, ayat 18, Keluaran 4 ayat 23. Tuhan membebaskan umatnya dari Mesir supaya mereka dapat beribadah kepadanya di padang gurun. Dibebaskan dari berbagai belenggu penjara supaya kita beribadah kepadanya. Hal yang sama nanti dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6. Kita dibebaskan dari perhambaan dosa supaya kita menjadi hamba dan pelayan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, lawatan Allah itu, kunjungan Allah untuk menolong dan membebaskan itu pada akhirnya supaya kita beribadah dan melayani Dia. Bukan hanya melayani diri kita sendiri, berfokus kepada kepentingan, kesenangan, keamanan, kenyamanan diri kita sendiri. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik dari nyanyian Imam Zakaria itu? Ayat 76 dan 79. Mari kita mencontoh Yohanes Pembaptis menjadi perintis atau pembuka jalan bagi Allah dan pewarta rahmatnya. Mari kita contoh Yohanes Pembaptis anak Zakaria itu menjadi perintis atau pembuka jalan bagi Allah dan pewarta rahmatnya. Nubuat nyanyian ini diucapkan oleh Zakaria Yohanes Pembaptis belum lahir, masih di dalam kandungan, masih janin di rahim Elisabet. Tapi Zakaria sudah berkata karena Roh Kudus bahwa anaknya, engkau anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ayat 76. Untuk memberitakan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis memiliki posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dan penting. Di sini dia disebutkan dengan sebuah jabatan Nabi Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada di dalam Alkitab gelar itu diberikan kepada orang lain. Hanya kepada Yohanes Pembaptis, Nabi Allah yang Maha Tinggi. Dan hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus tentang Yohanes dalam Lukas 7 ayat 28. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah ada yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan dari orang yang dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 9, Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis itu lebih dari seorang nabi. Namun ada yang menarik frasa kalimat Yesus sesudahnya. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar
dari Yohanes. Nah, Yohanes sendiri sangat sadar akan diri dan perannya. Dia sadar dia bukan Mesias, raja yang dijanjikan itu. Dia hanya perintis, pembuka jalan baginya. Ada satu kalimat yang sangat terkenal, dua kalimat yang sangat terkenal dari Yohanes Pembaptis. Pertama, ketika dia mengatakan, "Dia yang datang di belakangku lebih besar daripadaku, dan untuk membuka tali kasutnya, tali sepatunya pun aku tidak pantas." Dia seorang yang sangat besar, tapi dia mengatakan dia yang datang di belakangku. Siapa dia? Kristus. Dia lebih besar. Dan untuk membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Dalam kalimat yang lain dia mengatakan, dia harus lebih besar dan aku harus makin kecil. Saudara-saudara, gereja harus mencontoh Yohanes Pembaptis. Gereja harus mencontoh Yohanes Pembaptis. Tidak menjadikan diri kita sebagai pusat perhatian, tidak menjadikan diri kita sebagai pusat dari segala kehidupan, tidak untuk mengakumulasi segala kekayaan dan kekuasaan, tapi untuk menyerahkan diri sebagai pembuka jalan dan perintis jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara, ada godaan yang besar. Ada godaan yang besar bagi gereja, bagi pelayan gereja, untuk mengambil tempat Kristus, untuk menjadikan dirinya, institusinya sebagai pusat segala perhatian, pujian, dan sembahan. Bukan lagi Kristus, bukan lagi Allah. Dan hari ini kita diingatkan, mari kita mengikut Yohanes Pembaptis dengan riang dan gembira, dengan ikhlas dan sadar, menjadikan diri kita sebagai perintis, sebagai pembuka jalan bagi Tuhan dan pewarta rahmat-Nya. Ada dua tugas Yohanes yang kita baca tadi, sebagaimana nubuat ayahnya 76 sampai 79. Yang pertama perintis, pembuka jalan. Yang kedua pewarta rahmat Tuhan, untuk mengajarkan umatnya akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa karena rahmat Tuhan Allah kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki Natal. Amin. Terima kasih Allah. Hari ini kami tiba di minggu Advent yang terakhir, minggu Advent keempat. Karuniakanlah kepada kami iman, pengharapan, kasih, sukacita, dan damai, untuk menanti-nantikan lawatan Tuhan, kunjungan Tuhan ke dalam kehidupan kami bersama dan kehidupan kami masing-masing. Secara khusus kami menantikan lawatan kunjungan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka karena bencana di 3 provinsi Sumatera. Lawatlah mereka Tuhan, lepaskanlah mereka dari ketakutan, kesedihan, keterpurukan. Ya Allah, kami hendak menanti-nantikan Engkau dengan riang dan gembira. Engkau datang melawat kami untuk membebaskan kami dari berbagai beban berat yang menimpa kami, dari berbagai rantai, belenggu, pasung, penjara yang memenjarakan kami, mengikat kami. Terima kasih Allah.
supaya kami beribadah kepadamu dengan riang, dengan gembira, tanpa takut atau trauma, tanpa beban, dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Ya Allah, ajarlah kami untuk mewarisi iman dan semangat Yohanes Pembaptis, mewarisi kerendahan hati dari hamba-Mu, kesederhanaan, keugaharian, mewarisi keberaniannya untuk mengatakan yang benar, mewarisi semangatnya Tuhan menjadi pewarta rahmat, pembuka jalan bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sebab kami seringkali menjadikan diri kami sebagai pusat dari perhatian. Kami seringkali meninggikan diri kami, dan sadar atau tidak sadar, kami meminggirkan Kristus, Sang Mesias, Sang Raja, yang seharusnya menjadi pusat kehidupan, fokus sembahan, ketaatan kami. Berkati kami Tuhan dalam hari-hari Advent keempat ini, dan bawalah kami kembali ke rumah-Mu di malam terakhir Advent pada tanggal 24 Desember, supaya kami bersama-sama dengan seluruh gereja-Mu di segala abad dan tempat mengingat malam yang kudus, malam kelahiran Kristus di Bethlehem. Dan kami akan berpesta merayakan keselamatan dan penebusan yang dikerjakannya di dalam hari Natal yang agung itu. Terima kasih Allah, jawab dan hiburlah kami dalam penantian-penantian kami. Beri kami kesehatan yang baik, berkati anak-anak kami, berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, berkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami konflik dalam keluarga dan rumah tangganya, berkati saudara-saudara kami yang kesepian, berkati saudara-saudara kami yang terus berdoa, beradvent menantikan jawaban Tuhan atas doa mereka. Mereka yang menantikan anak, mereka yang menantikan jodohnya. Tuhan, banyak mau kami minta kepadamu. Dengarkanlah kami, bukan karena keunggulan atau kehebatan kami, namun semata-mata karena rahmat, karena belas kasihan Tuhan kepada kami. Inilah doa gereja-Mu, kami naikkan di dalam nama Kristus. Amin.